Yang pertama adalah pengertian integral secara sederhana. Integral adalah kebalikan atau inverse diferensial. Ya, jadi kalau kita punya fungsi fx, f besar x, dan fungsi f kecil x, kita definisikan f besar x adalah fungsi awal yang belum kita apa-apain, sedangkan fungsi f kecil x adalah fungsi hasil turunan pertama. Oke, maka proses dari sini menuju ke sini itu dinamakan dengan turunan atau diferensial. Jadi sesuai dengan definisi kita ini, integral itu adalah proses dari sini balik menuju ke fungsi awalnya. Integral. Secara sederhana, integral itu seperti ini saja. Jadi, jika kita bisa tulis fx sebagai fungsi awal ya, yang belum diturunkan. Jika kita turunkan, kita pakai notasi d per dx sama dengan fx sesuai dengan yang sudah kita tentukan. F kecil x itu adalah turunan dari f besar x. Jika kedua sisi kali dengan dx, kita dapatkan d fx sama dengan fx dx. Kemudian kita integralkan kedua sisi. Jadi integral dfx sama dengan integral fx dx. Integral dari fungsi hasil turunan f besar x. Jadi ini artinya fungsi hasil turunan dari f besar x. Ya, ini sebenarnya sama dengan f kecil x, ya. Jadi integral dari fungsi hasil turunan dari f besar x, ya tentunya f besar x balik. Sama dengan integral f kecil x dx. Ini adalah notasi integral. Oke? Dengan ini adalah simbol integral. Ini simbol integral. Fx ini adalah integran atau apa yang akan kita integralkan. Dan dx ini adalah variabel pengintegralan. Oke. Kita mengenal dua jenis integral. Yang pertama adalah integral tidak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Apa beda keduanya? Integral tidak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas tertentu. Jadi, bisa ditulis dengan integral dari fx dx. Sedangkan integral tentu memiliki batas integralan, yaitu integral dari a hingga b dari fx dx. Apa beda keduanya? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Keduanya tetap adalah inverse dari turunan. Jadi cara penyelesaian integral tidak tentu adalah fx tambah c. f besar x adalah fungsi awal, fungsi yang sebelum diturunkan. Dan c adalah konstanta pengintegralan. Untuk menyelesaikan integral tentu, kita akan mengurangi fungsi hasil integral dari B kurang dengan fungsi hasil integral dari A, yaitu batas atas dan batas bawahnya. Kita mendapatkan F besar B
tambah C, ini seperti pada integral tidak tentu, kurang F besar A tambah C. Kita buka kurungnya, hilangkan kurungnya, kita dapatkan F besar B tambah C kurang, minusnya dikali masuk, dapatkan kurang F besar A kurang C. Kita bisa perhatikan bahwa plus C dan minus C akan saling meniadakan, sehingga kita bisa coret. Maka hasil akhirnya adalah FB dikurangi FA. Jadi, pada integral tertentu, kita tidak akan memiliki konstanta pengintegralan di hasil akhirnya. Sekarang kita akan membahas apa itu konstanta pengintegralan C. Mengapa ada konstanta pengintegralan C pada penyelesaian integral tidak tentu? Misalkan, kita memiliki tabel seperti ini. Dengan f besar X adalah fungsi awal, dan f kecil x adalah fungsi hasil turunan pertama. Jika f besar X kita adalah X kuadrat, maka fungsi f kecil x sudah pasti 2x, yaitu turunan pertama dari fungsi x kuadrat. Jika fungsi yang kita miliki, fungsi f besar X yang kita miliki adalah X kuadrat tambah 1, fungsi f kecil x yang akan kita dapatkan adalah 2x tambah 0, karena turunan konstanta adalah 0, sehingga kita dapatkan 2x juga. Jika fungsi yang kita dapatkan sekarang adalah x kuadrat kurang 2, maka fungsi turunan pertama dari x kuadrat kurang 2 adalah 2x dikurangi 0, karena minus 2 adalah konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Yang kita dapatkan adalah 2x lagi. Apa yang bisa kita simpulkan dari pengamatan kita? Yang bisa kita simpulkan adalah kita tidak bisa memprediksi apa konstanta yang kita miliki di awal. Konstantanya 0, konstantanya positif 1, konstantanya minus 2. Fungsi x kuadrat tambah sesuatu ini selalu menghasilkan fungsi 2x. Ini juga 2x dan ini juga 2x. Jadi, jika kita memiliki integral dari 2x dx, kita seharusnya mengharapkan hasilnya adalah yang ada di sini. Namun, yang bisa kita hitung dari 2x ini hanyalah x kuadrat. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang sini, karena apapun yang ada di belakang sini, setelah diturunkan, sudah tidak ada jejak, sudah hilang. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan ini, digunakan suatu konstanta pengintegralan C yang menyatakan di sini terdapat suatu konstanta. Yang selanjutnya adalah rumus integral. Yang pertama, integral AX pangkat N dx. Ini adalah A ditulis ulang per pangkat dari X ditambah 1. Sehingga menjadi A per N tambah 1. Dikali dengan X, pangkatnya ditambah 1. Yang kedua adalah integral K kali AX tambah B pangkat N dx. Sama dengan, ini hampir sama dengan yang pertama. Kita tulis K dulu. Per koefisien X dikali dengan pangkat X-nya, pangkat
ditambah 1 kali AX tambah B pangkat N tambah 1. Pangkat awal ditambah 1. Yang ketiga adalah integral dx. Berarti ini sama dengan X tambah C. Demikian juga integral K dx. K adalah konstanta sehingga integral menghasilkan Kx tambah C. Ini juga tambah C, maaf. Karena ini semua adalah integral tidak tentu yang tidak memiliki batas pada simbol integralnya. Untuk rumus pertama dan kedua, N tidak boleh sama dengan minus 1. Karena jika N sama dengan minus 1, maka penyebut pecahan ini akan mendapatkan 0. Jika 0, maka akan menjadi tidak terdefinisi. Yang selanjutnya adalah sifat integral. Yang pertama, integral K kali Fx dx ini sama dengan K kali integral Fx dx. Dengan K adalah konstanta, sehingga konstanta boleh dikeluarkan. Yang kedua adalah integral Fx tambah Gx dx. Ini sama dengan integral Fx dx tambah integral Gx dx. Jadi boleh dipisahkan. Demikian juga integral Fx kurang Gx dx. Sama, bisa dipisahkan. Sifat-sifat ini menyerupai sifat dari turunan juga. Mengingat integral adalah inverse dari turunan. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita mulai dari yang paling sederhana. Integral 2x dx. Sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, integral 2x dx itu bisa kita selesaikan dengan tulis dulu koefisien x-nya per pangkat x ditambah 1, 1 tambah 1, kali x pangkatnya ditambah 1. Sehingga 2 per 1 tambah 1 mendapatkan 2, kali x pangkat 2. 2 per 2 adalah 1. Sehingga kita mendapatkan x kuadrat. Karena ini adalah integral tidak tentu, atau yang tidak memiliki batas pengintegralan, maka jangan lupa tambah C, konstanta pengintegralan. Yang kedua, integral 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx. Sama dengan, sesuai dengan sifat-sifat integral, maka bentuk ini sama dengan integral 3x kuadrat dx tambah integral 4x dx kurang integral 5 dx. Sama dengan integral 3x kuadrat dx. Sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas, kita tulis dulu 3 per pangkatnya x ditambah 1 kali x pangkatnya ditambah 1 tambah integral 4x. Sama sesuai dengan rumus tadi, tulis dulu 4 per pangkatnya x ditambah 1 kali x pangkatnya ditambah 1 kurang integral 5x. Sesuai dengan rumus integral yang sudah kita bahas, integral suatu konstanta tinggal ditambah x saja. Kemudian kita
Hitung saja, sederhanakan bentuk ini. 3 per 2 tambah 1 itu sama dengan 3 per 3. Sehingga bentuk ini tinggal X pangkat 3. Tambah 4 per 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga 4 per 2 sama dengan 2. X pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang 5X. Karena ini adalah integral tidak tentu, jangan lupa ditambahkan C. Contoh soal nomor 3. Integral 2X tambah 4 dikali dengan 3X tambah 1 dx. Untuk integral, kita tidak memiliki rumus untuk integral perkalian. Sehingga, satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan mengkali masuk, yaitu integral 2X dikali dengan 3X. Kita dapatkan 6X kuadrat. Kemudian, 2X dikali dengan 1. Kita dapatkan plus 2X. Kemudian, 4 dikali dengan 3X. Kita dapatkan plus 12X. Kemudian, 4 dikali dengan 1. Kita dapatkan plus 4 dx. Setelah mencapai bentuk ini, kita sudah bisa menyelesaikan dengan rumus integral yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, kali ini saya tidak akan menuliskan satu persatu lagi seperti pada soal nomor 2 sebelumnya. Saya akan langsung mengintegralkan, yaitu tulis 6 dulu per pangkatnya X ditambah 1 kali X pangkatnya ditambah 1 tambah 2 per pangkatnya X ditambah 1 kali X pangkatnya ditambah 1 tambah 12 per pangkatnya X ditambah 1 kali X pangkat tambah 1 tambah 4X. Kita sederhanakan langsung. Maka kita dapatkan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 6X kuadrat tambah 4X. Sederhanakan bentuk ini, 2X pangkat 3 tambah 7X kuadrat tambah 4X. Karena ini merupakan integral tidak tentu, karena tidak memiliki batas pengintegralan, jangan lupa tambah C. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 4. Integral dari 1 hingga 2 X kuadrat tambah 2X tambah 3 dx. Nah, yang ini adalah integral tentu. Ditandai dengan adanya batas pengintegralan yang terdapat di simbol integralnya. Sehingga, cara penyelesaian integral tentu sama seperti integral tidak tentu, yaitu ini tetap koefisien per pangkat tambah 1 kali X pangkatnya ditambah 1 tambah 2 per pangkat X-nya ditambah 1 di sini, kali X pangkatnya ditambah 1. Tambah integral 3 adalah 3X. Namun, kita harus menambahkan batas dari 1 menuju 2.
Sama dengan kita sederhanakan bentuk ini, 1/3 kali X pangkat 3 tambah 2/1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga 2/2 adalah 1. X kuadrat tambah 3X. Dari 1 hingga 2. Setelah demikian, yang perlu kita lakukan adalah substitusikan 2 ke X. 1/3 kali dengan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. Kurang, substitusikan batas bawah 1 ke X. 1/3 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Setelah kita mendapatkan ini, kita sederhanakan bentuknya. 2 pangkat 3 adalah 8/3 tambah 4 tambah 6 kurang 1/3 tambah 1 tambah 3. Kita akan mendapatkan hasil akhir 25/3. Inilah beda integral tidak tentu dengan integral tentu. Pada integral tidak tentu, kita tidak akan mendapatkan suatu nilai tertentu. Sedangkan pada integral tentu, kita mendapatkan suatu nilai yang tentu. Selanjutnya adalah contoh nomor 5. Integral X akar X tambah 3 akar X kurang 1 dx. Bentuk soal ini tidak bisa langsung diselesaikan dengan rumus integral yang telah dibahas sebelumnya. Kita perlu mengubah bentuk ini menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana dan bisa diselesaikan dengan rumus integral yang sudah kita bahas. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah akar ini menjadi pangkat biasa. Sehingga integral X kali X pangkat setengah tambah 3 kali X pangkat setengah kurang 1. X kali X pangkat setengah. Perkalian akan menambahkan pangkat, sehingga X pangkat 1 tambah setengah tambah 3X pangkat setengah kurang 1 dx. X pangkat 1 tambah setengah itu sama dengan X pangkat 3/2 tambah 3X pangkat setengah kurang 1. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan suatu bentuk yang lebih sederhana dan bisa diselesaikan dengan rumus integral yang sudah kita bahas, yaitu 1 per pangkat X-nya ditambah 1 kali X pangkatnya ditambah 1 tambah 3 per pangkat X-nya ditambah 1 kali X pangkatnya ditambah 1 kurang X. Sama dengan 1/3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1 adalah 2, 5/2 kali X pangkat 5/2 tambah 3 pangkat 3/2 kali X pangkat 3/2 kurang X. 1/5/2 akan mendapatkan 2/5 X pangkat 5/2 tambah 3/3/2. Hasilnya adalah 2 kali 3/3. Jadi 2 X pangkat 3/2 kurang X. Karena ini adalah integral tidak tentu, maka jangan lupa tambah C.
Sehingga bisa kita simpulkan suatu pedoman untuk menyelesaikan soal integral. Pertama, jika bentuk fungsi yang ada di soal itu rumit, eh, belum bisa diintegralkan langsung menggunakan rumus, kita ubah dulu fungsi tersebut menjadi suatu bentuk yang bisa kita selesaikan dengan rumus-rumus dasar integral. Ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikan soal integral. Kemudian, setelah kita ubah bentuk menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana, kita pakai rumus integral, rumus dasar integral yang sudah kita bahas tadi untuk menyelesaikannya. Ini nggak susah, karena kita tinggal lihat rumus tersebut, kita uh, buat saja sesuai dengan rumus tersebut. Yang terakhir, kalau soal berupa integral tidak tentu, jangan lupa tambahkan C. Ya, ini juga dilupakan kebanyakan orang, jadi kalian jangan ya. Ya,